Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bapak Muhammad Rauf pada mata pelajaran fisika. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai titik berat benda. Nah, yang pertama yaitu bagaimanakah titik berat benda yang berdimensi panjang. Untuk titik berat benda yang berdimensi panjang, persamaannya adalah X0 sama dengan sigma Ln kali Xn dibagi dengan sigma Ln, di mana Ln ini adalah L1 kali X1 plus L2 kali X2 plus L3 kali X3 plus sampai dengan Ln itu dibagi dengan L1 plus L2 plus L3 sampai dengan Ln. Sedangkan Y0, ya, Y0 persamaannya adalah sigma Ln kali Yn per Ln, atau Y0 sama dengan L1 kali Y1 plus L2 kali Y2 plus L3 kali Y3 plus Ln kali Yn dibagi dengan L1 plus L2 plus L3 plus sampai dengan Ln. Ini adalah benda berdimensi bidang. Nah, X0 itu apa? X0 itu artinya titik berat benda pada arah sumbu X, sedangkan Y0 adalah titik berat benda pada arah sumbu Y. Nah, sedangkan untuk benda yang berdimensi bidang, ya, benda yang berdimensi bidang, persamaan untuk X0 nya sama dengan sigma An kali Xn dibagi An, ya, dimana A itu adalah luas benda, X itu adalah posisi benda pada arah sumbu X, ya. Sedangkan untuk Y0 sama dengan sigma An kali Yn per sigma An, sama A di sini adalah luas benda, kalau Z adalah posisi benda pada arah sumbu Y, ya, itu. Atau kalau dituliskan lengkap, X0 sama dengan A1 kali X1 plus A2 kali X2 plus A3 kali X3 plus An kali Xn dibagi A1 plus A2 plus A3 plus An. Sedangkan Y0 dituliskan dengan A1 kali Y1 plus A2 kali Y2 plus A3 kali Y3 plus An kali Yn dibagi A1 kali A2 kali A3, mohon maaf, A1 plus A2 plus A3 plus An. Nah, untuk benda berdimensi ruang, untuk benda yang berdimensi ruang, persamaannya adalah untuk X0 sama dengan, ya, untuk X0 itu sama dengan sigma, nah, sigma rho Vn kali Xn dibagi sigma rho kali Vn. Karena rho nya bisa disederhanakan, maka untuk X0 nya bisa dituliskan dengan persamaan V1 kali X1 plus V2 kali X2 plus V3 kali X3 plus Vn kali N dibagi V1 plus V2 plus V3 plus Vn. Sedangkan untuk Y0 nya persamaan dituliskan dengan sigma Vn kali Yn dibagi sigma Vn, ya, atau Y0 sama dengan V1 kali Y1 plus V2 kali Y2 plus V3 kali Y3 plus Vn kali Yn dibagi V1 plus V2 plus V3 plus Vn. Nah, ini nanti ketiga bahasan ini untuk titik berat berdimensi panjang, kemudian berdimensi bidang dan berdimensi ruang. Ini kita akan bahas satu persatu.
Kalian jangan khawatir, wah ini simbol-simbolnya kok rumit. Tidak rumit. Coba kita akan lihat dulu tabelnya, nanti kita akan bahas contoh soalnya pasti tidak rumit ya. Sekarang titik berat benda homogen yang berbentuk garis ya. Kalau garis lurus, ya ini garis lurus, katakanlah garis AB, maka titik berat bendanya itu berada di tengah. Ya, titik berat bendanya berada di tengah. Nah, atau berarti letak titik beratnya adalah sama dengan setengah AB. Itu. Sedangkan untuk busur lingkaran, ini busur lingkaran, ini titik berat bendanya adalah, ini titik berat bendanya itu adalah ya, yaitu tali busur AB dibagi busur AB dikali jari-jarinya. Ini untuk busur lingkaran. Nah, sekarang bagaimanakah kalau busur setengah lingkaran? Ini busur setengah lingkaran. Untuk busur setengah lingkaran titik beratnya itu di sini, Z-nya. Jadi Z itu titik beratnya. Nah, titik beratnya untuk busur setengah lingkaran itu adalah 2R dibagi pi. 2R dibagi pi. Ini kemudian R itu adalah jari-jari. Oke. Sekarang bagaimanakah titik berat benda yang berbentuk bidang? Nah, yang pertama yaitu juring lingkaran. Ini juring lingkaran itu seperti ini. Nah, untuk juring lingkaran titik beratnya atau Z-nya yaitu tali busur AB dibagi busur AB dikali 2/3 R. Nah, sedangkan untuk benda yang berbentuk setengah lingkaran, ini kalau setengah lingkaran, maka titik beratnya, ini titik berat itu Z ini, yaitu 4R dibagi 3pi ya. Loh kok pi itu susah Pak? Nah, ini harus nanti kalian pasti akan familiar sendiri. Kemudian yang ketiga adalah segitiga dengan tinggi T. Untuk segitiga dengan tinggi T, titik beratnya adalah sama dengan setengah T. T itu adalah tinggi segitiga. Oke, sekarang saya lanjut. Nah, sekarang bagaimanakah titik berat benda yang berupa selimut ruang? Nah, yang pertama ini adalah selimut setengah bola. Selimut setengah bola. Ini jari-jarinya R. Maka letak titik beratnya adalah setengah R ya. Jadi untuk selimut setengah bola titik beratnya itu sama dengan setengah R. Sedangkan untuk selimut limas dengan tinggi T, titik beratnya adalah sama dengan 1/3 T. Nah, yang berikutnya letak titik berat selimut kerucut. Nah, letak titik berat selimut kerucut itu di sini Z-nya. Lah Z di sini itu besarnya adalah 1/3 T juga atau tinggi kerucut. Nah, bagaimana kalau silinder? Nah, kalau silinder, untuk silinder, jadi selimut silinder ini titik beratnya adalah setengah T. Jadi titik berat ini atau Z-nya adalah sama dengan setengah T, di mana T adalah tinggi dari silinder ya. Jadi saya ulang, untuk benda homogen berupa selimut ruang setengah ya, selimut setengah bola titik beratnya adalah setengah R. Selimut limas itu adalah 1/3 T. Selimut kerucut 1/3 T. Kulit silinder tanpa tutup, ini tanpa tutup adalah setengah T. Oke. Nah, sekarang bagaimanakah titik berat benda homogen yang berbentuk ruang? Nah, untuk setengah bola titik beratnya adalah 3/8 R. Jadi titik berat di sini untuk setengah bola adalah 3/8 R.
Sedangkan untuk limas, ya, untuk limas itu adalah 1/4 T. Sedangkan kerucut adalah 1/4 T. Kalau silinder adalah 1/2 T. Apa bedanya selimut dengan ini bentuk ruang? Kalau selimut itu berarti ya hanya istilahnya hanya ini selimut atau kulitnya saja gitu. Oke. Nah, sekarang kita akan pelajari 3 hal tadi, yaitu pertama adalah titik berat benda yang berbentuk panjang, atau istilahnya titik berat apa ini tadi, yaitu titik berat yang berdimensi panjang. Persamaannya adalah X0 ini, ya, kemudian Z0-nya ini. Ya, coba kalian amati dengan sesama penjelasan dari saya mengenai kode-kode atau simbol-simbol itu. Pasti kalian nanti akan bisa karena mudah. Ya, kita akan mulai saja, ya. Sebuah objek berada pada sistem koordinat kartesian. Koordinat kartesian itu adalah sumbu X dan sumbu Y, itu artinya koordinat kartesian, ya. Ini sumbu X dan di sini sumbu Y. Nah, tentukan letak titik beratnya. Jadi kita disuruh menentukan letak titik beratnya. Berarti di sini itu ada 3 garis, ya. 1, ya, ini 2, ini 3. Berarti ada tiga garis. Kita mulai satu persatu. Nah, sekarang kita mulai satu persatu. Yang pertama untuk garis 1. Nah, ini saya anggap ini adalah 1, ya. Kemudian nanti yang ini saya beri nama benda 2, dan yang ini adalah 3. Nah, sekarang kita mulai benda 1 dulu, atau L1. Nah, L1 itu artinya panjang dari benda 1. Nah, benda 1, ya, ini benda 1, panjangnya adalah ini dari titik 0 ke 4. Berarti benda 1 itu panjangnya 4, ya. Benda 1 itu panjangnya 4. Nah, kemudian tengah-tengahnya berarti berapa? Tengah-tengahnya berarti di sini. Nah, oke, ya. Sekarang kita tulis dulu. Benda 1 ini panjangnya adalah 4. Nah, ini untuk benda 1, nanti kan di sini ada X1 dan ada Y1. Nah, X1-nya berapa untuk benda 1 ini? Berarti titiknya di sini, ya. Ini untuk benda 1. Nah, ini berarti X1-nya adalah sama dengan 2. Ini, ya. Saya ulang, X1-nya sama dengan 2. Nah, sekarang Y1-nya berapa? Ya, Y1-nya ya kita tarik ini. Ini adalah Y1, ini adalah X1. Nah, ini di sini itu X-nya adalah 2, ya, Y-nya adalah 3. Kita tulis Y-nya sama dengan 3. Ini untuk benda 1. Sekarang untuk benda 2. Nah, benda 2 itu adalah ini. Benda 2 ini, ya, benda 2 ini panjangnya berapa? Benda 2 ini panjangnya berapa? Nah, ini tak tebal lagi, ya, ini benda 2. Nah, benda 2 adalah panjangnya ini dari 0 ke 6. Berarti benda 2 ini panjangnya 6. Nah, sekarang letak benda 2-nya ini berarti X2-nya ini berapa, Y2-nya berapa. Nah, karena benda 2 ini panjangnya 6, berarti tengah-tengahnya adalah di sini.
Nah, tengah-tengah sini. Berarti X-nya berapa ini? X-nya adalah 2. Ini kita tarik ke atas, ya. Coba perhatikan. Ini dari X-nya adalah 2. Nah, sekarang Y2-nya berapa? Y2-nya adalah 3. Ini untuk benda 2. Benda 2 saya ulang ya, ini benda 2. Berarti titik beratnya di mana? Titik beratnya di tengah di sini. Dan sekarang kita lihat koordinat titik ini berapa? Titik ini berarti X-nya adalah 2, Y-nya adalah 3. Nah, sekarang kita tinggal menulis. Nah, berarti X2-nya sama dengan 2, Y2-nya sama dengan 3. Nah, sekarang berikutnya adalah benda 3. Nah, ini akan saya tunjukkan benda 3 itu mana. Ya, ini adalah benda 3. Nah, ini benda 3. Nah, ini benda 3. Nah, benda 3 titik beratnya di mana? Di sini. Nah, di sini. Berarti kalau begitu kita tulis benda 3. Berapa panjangnya benda 3? Panjangnya benda 3 itu sama dengan panjangnya benda 2, yaitu 6. Nah, kemudian X-nya berapa, Y-nya berapa? Nah, kita lihat ya. Coba perhatikan dengan baik. Nah, benda 3 ini kan titik beratnya di sini ini ya titik beratnya. Berarti X-nya berapa? X-nya adalah 4. Ini X-nya 4. Lah Y-nya berapa? Y-nya sama dengan 3. Ini Y-nya. Jadi titik ini X-nya adalah 4, Y-nya adalah sama dengan 3. Oke. Nah, kita tulis. Jadi X-nya sama dengan 4, Y-nya sama dengan 3. Nah, sekarang kita bisa melihat untuk X0-nya bagaimana? Untuk X0-nya bagaimana? Nah, untuk X0 ya, persamaannya tadi kan gini. Ya, L1 kali X1 ditambah L2 kali X2 ditambah L3 kali X3 dibagi ya, dibagi berapa? Dibagi L1 plus L2 plus L3. Tahu ya sekarang apa L1 itu apa? L1 itu panjang benda 1. L2 itu apa? L2 adalah panjang benda 2. L3 itu apa? L3 adalah panjang benda 3. X1 itu apa? X1 adalah koordinat titik berat dari benda 1. X2 itu apa? Koordinat titik berat benda 2. Nah, ini terhadap X ini. Nah, sekarang kita masukkan. Ya, kita masukkan. Nah, berapakah L1-nya? L1-nya adalah 4. Berapakah X1-nya? X1-nya 2. Ditambah berapakah L2-nya? L2-nya 6. Berapa X2-nya? X2-nya 2. Ya. Kemudian ditambah dengan L3. L3-nya berapa? 6. Ya. Kemudian X3-nya berapa? 4. Nah, ini kita bagi dengan L1 berapa? L1 4. L2 berapa? 6. L3 berapa? 6. Nah, kita hitung. Ya, kita hitung. Ini 8 plus 12 plus 6 kali 4 itu 24 dibagi dengan 16. Nah, ini kalau di total ini nilainya adalah 2,75. Itu X0-nya. Nah, sekarang Y0-nya bagaimana? Ya, Y0-nya ini X0-nya. Nah, sekarang Y0-nya. Y0-nya sini ya, Y0-nya. Nah, sekarang Y0-nya berapa? Nah, Y0-nya persamaannya adalah itu tadi
L1 kali Y1 ditambah L2 kali Y2 ya, ditambah L3 kali Y3 dibagi berapa? Bagi L1 plus L2 plus L3. Nah, ini kita masukkan angka-angkanya. L1 adalah 4 dikali Y1, Y1 nya adalah 3 ditambah L2, L2 nya berapa? L2 nya adalah 6 kali Y2 nya berapa? 3 ditambah dengan L3 berapa? 6 dikali 3. Loh, ini ternyata Y nya sama dengan 3 semua. Nah, berarti nanti kalau 3 semua kan berarti enak. Nah, ini tambah 6 tambah 6. Ini kalau kalian hitung, ini nanti karena Y nya sama pasti ketemunya 3. Ini pasti, ini adalah, dan percaya ini 12 ditambah 18 ditambah 18 dibagi dengan 16. Itu berapa hasilnya? Hasilnya adalah 48 dibagi 16 sama dengan berapa? Sama dengan 3. Nah, kalau Y-nya sama seperti ini kan, Y-nya sama, ini 3, ini 3, ini 3. Kalau sama semuanya, kita tidak perlu menghitung, berarti Z0-nya sama dengan 3 gitu. Nah, sekarang berarti titik beratnya berapa? Titik beratnya. Jadi ya, jadi titik berat ya, titik beratnya adalah untuk sumbu X itu 2,75, sumbu Y-nya adalah 3 ya. Ini adalah X0 nya dan ini adalah Y0 nya itu ya. Oke, ini untuk soal nomor 1, yaitu mengenai letak titik berat pada benda yang berbentuk panjang atau berupa garis. Nah, sekarang yang kedua, bagaimana kalau bidang? Nah, ini kalau bidang bagaimana? Nah, ini pada soal nomor 2 ini ya, ada 2 benda ini. Nah, kita bisa apa? Kita bisa membuat semacam benda 1 mana, benda 2 mana dengan cara seperti ini. Coba perhatikan. Nah, katakanlah ini benda 1, ini saya anggap benda 1 ini benda 1. Nah, ini benda 1. Ini yang saya kasih hijau, ini benda 1 ya. Ini adalah benda 1. Nah, ini benda 1. Nah, berarti benda 2-nya mana? Benda 2-nya ya berarti yang ini. Ini adalah benda 2. Nah, ini bentuknya bidang. Dalam hal ini bentuknya adalah berupa persegi panjang. Ini adalah benda 2. Nah, sekarang untuk benda 1 ya, untuk benda 1 titik beratnya di mana? Nah, titik berat benda 1 otomatis ini berada di tengah-tengahnya. Nah, ini tengah-tengahnya. Ya, ini mohon maaf tidak begitu lurus. Nah, titik berat benda 1 ini di tengah-tengahnya ini. Nah, di sini. Nah, ini titik berat benda 1. Nah, titik berat benda 1 ini sumbu X-nya berapa? Sumbu X-nya berarti kan antara 0 dan 2, berarti nah di sini ya. Ini berarti X1 ya. X1 dan di sini adalah Y1. Nah, karena benda 1 bentuknya bidang ya. Saya tulis benda 1 ya. Benda 1 ini
Untuk benda satu luasnya adalah ini panjangnya 10, kemudian lebarnya 2. Jadi panjangnya 10, lebarnya 2 ya. Berarti luasnya itu sama dengan 20. Nah, sekarang berapakah X1-nya? Ini untuk benda satu ya. X1-nya adalah sama dengan 1 karena ini di sini posisinya. Ini berarti X1 sama dengan 1. Nah, sekarang Y1-nya berapa? Y1-nya adalah ini. Separuhnya dari 10. Separuh 10 itu berapa? Separuh 10 adalah 5. Ini benda 1. Sekarang benda 2. Nah, benda 2. Benda 2 berapakah luasnya? Nah, benda 2 ini luasnya panjangnya 2 sampai 6. Berarti panjangnya ini adalah 4. Lebarnya berapa? Lebarnya ini lebarnya adalah 0 sampai 2, berarti lebarnya 2. Sehingga luas benda 1 itu sama dengan 8. Nah, sekarang benda 1 ini di mana letak titik beratnya? Ya, benda 1 ini letak titik beratnya mestinya di tengah-tengah ini. Ini kita tarik gini. Ini kita tarik begini. Nah, titik beratnya di sini. Nah, titik berat ini berapa ini? Ini kita lihat ke bawah, ini adalah X2 ya. Ini adalah Y2. Nah, X2-nya berapa? Antara 26. Berarti X2 itu antara 2 dan 6 itu berapa ya? Nah, berarti ini antara ini adalah berarti 4. X2-nya itu 4. Nah, Y2-nya berapa? Y2-nya di tengah-tengah antara 0 dan 10 ini di sini. Ini itu berapa ya? Ini berarti nah ini ya. Y2-nya ini ya, mohon maaf, ini adalah Y2 ini. Ini X1-nya adalah ini mohon maaf ada kesalahan, kebalik ini ya. Kebalik. Nah, ini saya hapus dulu. Nah, jadi X1 ya, X1 ya, mohon maaf, X2 itu di sini ya. X2-nya di sini, ini X2 ya. Jadi X2-nya itu ini ya. X2-nya ini berarti 4. Nah, oke, 4. Nah, ini 4. Nah, sekarang Y2-nya itu ini. Ya, tengah-tengah antara 2 dan 0. Berarti Y2-nya adalah sama dengan 1 ini ya. Saya ulang, untuk benda 1 ini luasnya adalah 10 kali 2 sama dengan 20 ya. X1-nya berapa? X1-nya di sini ini X1. Sama dengan berapa? Ini adalah 1. Y1-nya berapa ya? Y1-nya Y1-nya adalah ini Y1-nya. Berarti Y1-nya adalah sama dengan 5. Sedangkan untuk benda 2 ya, benda 2 titik beratnya di mana? Ini benda 2 titik beratnya di sini. Berarti X2-nya sama dengan 4, ini X2-nya, Y2-nya sama dengan 1. Nah, sekarang kita tinggal menentukan letak titik berat pada sumbu X. Nah, X0-nya. X0 berarti sama dengan A1 kali X1 ditambah A2 kali X2 dibagi apa? Dibagi A1 plus A2. Nah, berapa ini? A1-nya adalah 20, X1-nya 1 ya, ditambah dengan A2 itu 8 ya, X2-nya 4 dibagi dengan berapa? Dibagi dengan 20 ditambah 8. Ini berapa? Yaitu 52 dibagi 28. Sama dengan berapa? Sama dengan ya, ini kalau disederhanakan sama dengan 1/6/7. Nah, sekarang Y0-nya bagaimana? Y0-nya ya berarti
A1 kali Y1 ditambah A2 kali Y2 dibagi dengan A1 ditambah dengan A2. Nah, A1 nya berapa? A1 nya 20. Y1 nya berapa? Y1 nya sama dengan 5. Ini Y1 ya. Terus ditambah A2 nya berapa? A2 nya 8. Y2 nya berapa? Y2 1 dibagi dengan 20 plus 8. Nah ini ya, yaitu 100 ditambah 8 itu berarti 108 dibagi dengan 28. Berapa nilainya? 36/7 ya. Jadi titik berat. Nah, titik berat dari benda yang berbentuk bidang ini adalah ya 16/7. Untuk X0 nya Y0 nya adalah 36/7. Ini adalah X0 nya dan ini adalah Y0 nya. Nah, jadi kita sudah mempelajari dua. Yang pertama benda yang berbentuk panjang atau garis, dan yang kedua adalah benda yang berbentuk bidang. Sekarang kita lanjutkan soal yang ketiga ya. Soal yang ketiga ini adalah silinder ya. Kita baca soalnya. Gambar di samping menunjukkan sebuah silinder yang berjari-jari R. Jadi silinder ini jari-jarinya adalah R. Ini jari-jarinya R. Atau di sini juga boleh. Ini jari-jarinya adalah R ya. Kemudian tingginya 2R, ini tingginya 2R. Bagian atas dilubangi berbentuk setengah bola. Berarti yang atas ini dilubangi bentuknya adalah setengah bola. Pertanyaannya adalah tentukan koordinat titik berat dari silinder tersebut. Jadi silinder ini bagian di atasnya itu dilubangi berbentuk setengah bola. Berarti tidak ada barangnya karena dilubangi. Jadi, nah sekarang bagaimana cara mengerjakannya? Berarti pada benda ini ada dua benda ya, ada dua benda ya. Benda yang pertama yaitu silinder. Benda yang pertama ini adalah silinder. Nah, ya benda yang kedua ini adalah setengah bola. Setengah bola. Nah, setengah bola ini ya, setengah bola ini tidak ada bendanya, jadi tidak ada bendanya, tapi ini dilubangi saja, dilubangi dalam bentuk setengah bola. Nah, sekarang bagaimanakah cara menyelesaikan titik berat benda ini? Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah benda satu, ini adalah silinder, volumenya berapa? Nah, ingat volume silinder yaitu luas alas ya dikalikan dengan tinggi. Ini adalah volume silinder. Luas alas sendiri itu apa? Luasnya lingkaran, berarti luasnya ini PR kuadrat. Tinggi silinder berapa? Tingginya silinder itu adalah ini 2R. Jadi tingginya adalah 2R. Sehingga volume dari silinder ini adalah 2pi R pangkat 3. Ini volume silinder ya. Ini adalah V1 nya adalah 2pi R pangkat 3. Nah, ini kita kasih tanda ini V1. Nah, sekarang kita akan masuk pada titik berat dari silinder ini. Nah, ini untuk membuat titik beratnya ini kita beri acuan di sini. Nah, ini sebagai ini adalah titik acuannya di sini. Jadi sumbu tengah-tengahnya di sini.
Nah, sekarang kita lihat untuk silinder ya. Untuk silinder kita harus tahu titik berat silinder ya. Ini berarti nanti X1 nya ini berapa, Y1 nya berapa. Nah, kita lihat X1 nya berapa. Nah, X1 nya karena di sini maka X1 nya itu sama dengan 0. Nah, sekarang Y1 silinder itu berapa? Y1 nya berarti berada di tengah-tengah silinder ini. Y1 nya ini adalah Y1 ya. Y1 nya ini berarti sama dengan R. Nah, ini untuk benda 1. Sekarang untuk benda 2. Nah, untuk benda 2 ini ya, untuk benda 2 ya. Benda 2 tadi adalah setengah bola. Nah, volume benda 2, volume setengah bola itu bagaimana? Ya, karena setengah bola berarti ya setengah dikalikan dengan volume bola. Nah, volume bola itu berapa? Volume bola itu adalah 4/3 PR pangkat 3. Ini volume bola. Nah, kalau begitu volume 2 yang berupa setengah bola berarti volumenya adalah ini setengah kali 4/3, itu sama dengan 2/3 PR pangkat 3. Nah, ini yang perlu menjadi catatan ini. Nah, karena bola itu berupa ruangan yang kosong, maka ini volumenya negatif. Nah, ini volumenya negatif. Nah, ini harus kalian tahu. Loh, kok negatif bagaimana? Karena volume bola ini berupa ruangan yang kosong. Nah, sekarang berikutnya X1 nya berapa, Y1 nya berapa. Nah, ini kalian harus tahu ya. Nah, untuk volume setengah bola ini enaknya kita lihat tabelnya dulu saja. Nah, ini ya, setengah bola itu letak titik beratnya ya. Ini perhatikan, letak titik beratnya. Kalau bolanya ini seperti ini arahnya, titik beratnya dihitung dari titik ini ke sini. Ini letak titik beratnya atau Z-nya itu adalah 3/8R ya. 3/8R. Ingatlah ya, ini bolanya arahnya adalah begini. Nah, ini arahnya begini. Itu adalah 3/8R. Jadi Z di sini itu sama dengan 3/8R. Sekarang kita kembali pada persoalan. Nah, sekarang bolanya ini bagaimana letaknya ini? Lah, kamu harus ngerti ini. Kamu ngerti enggak? Ini berarti ini letak titik berat dari setengah bola ini. Ini berarti letak titik bola dari setengah bola ini, yaitu ini 3/8R. Ini ngitungnya dari atas. Ngitungnya dari atas. Sementara acuannya dari bawah. Nah, berarti acuannya ini coba saya kasih tanda lagi. Nah, ini adalah Y2. Nah, ini Y2. Ngitungnya dari titik acuan ini sampai sini. Nah, Y2 nya berapa? Mohon maaf, ini adalah X2, ini Y2. Ini X2 nya 0. Y2 nya itu berapa? Nah, Y2 nya ini berapa? Nah, Y2 nya ini kan berarti panjang totalnya adalah ini 2R. Nah, ini 2R. Berarti 2R ya dikurangi dengan 3/8R. Nah, mengapa dikurangi 3/8R? Ini tadi 3/8R itu adalah letak titik berat setengah bola. Ini tadi 3/8. Nah,
Ini tadi menghitungnya dari atas ini ke sini. Nah, sedangkan yang dimaksud dalam sistem ini Y2-nya adalah dihitung dari sini, dari titik ini. Nah, ke ini sampai sini. Nah, sekarang nih kalau kita hitung berarti kita jadikan 8 semua. Kalau kita jadikan 8 berarti kan 16 per 8 R dikurangi 3 per 8 R. Berapa itu? 16 dikurangi 3 itu berarti 13. Berarti Y2-nya itu sama dengan 13 per 8 R. Ini adalah Y2. Ya, oke. Nah, kurung aja ini biar cetok ya, ini tak kurung ini. Nah, ini adalah Y2-nya. Nah, ini Y2. Ini Y2, sedangkan ini adalah Y1. Nah, oke. Nah, sekarang kita tinggal apa? Yaitu memasukkan angka-angka ini. Nah, kita tahu persamaannya kan ini. Untuk X0 persamaannya apa? X0 itu karena ini untuk benda 1 0, benda 2 0, ya berarti X0 nya sama dengan 0. Nah ini ya, karena X1 nya 0, Y2 nya 0, maka X0 nya sama dengan 0. Nah sekarang ya, Y0 nya bagaimana? Ya kita hitung, yaitu apa? V1 kali X1 ditambah V2 kali X2. X nya 0, mohon maaf Y ya, ini bukan X ya, karena itu Y ya, berarti kodenya Y. Ini kodenya adalah Y bukan X, mohon maaf ya. Ini berarti V1 kali Y1 plus V2 kali Y2 dibagi V1 plus V2. Oke, sekarang kita tinggal masukkan ya. Kita lanjutkan di halaman berikutnya ya. Maka Y0 sama dengan V1 tadi adalah V1 itu adalah 2 pi R pangkat 3 ya. Ini adalah V1 ya. Kemudian Y1 nya sama dengan R ya. Ini tadi lah ya, kita lihat. Jadi V1 nya adalah 2 pi R pangkat 3, Y1 nya adalah R nih. Nah terus ditambah V2 nya adalah negatif ya, tadi negatif 2 per 3 pi R pangkat 3. Nah sedangkan Y2 nya tadi adalah 13 per 8 R. Coba ini kita lihat lagi. Ini adalah apa ini? V2 nya min 2 per 3 PR pangkat 3, Y2 nya sama dengan 13 per 8 R. Oke, kita lanjut. Nah sekarang dibagi dengan berapa? V1 yaitu tadi V1 yaitu tadi 2 pi R pangkat 3 ditambah V2 yaitu min 2 per 3 PR pangkat 3. Nah sekarang ini kita kalikan ya. 2 pi R pangkat 3 kali R itu berarti 2 pi R pangkat 4. Terus yang sampingnya ini negatif ya, yang sampingnya negatif, langsung saja gini, min 2 per 3 PR pangkat 3 dikalikan 13 per 8 R pangkat 3 itu sama dengan 2 kali 13 itu berarti 26.
26 dibagi dengan 3 kali 8 itu 24. Ini ya 24. Ini PR pangkat 4 dibagi ya, yaitu yang bawah 2 PR pangkat 3 dikurangi ya 2/3 PR pangkat 3. Sekarang ini kita sederhanakan. Nah, berarti 2 ini kalau dibuat per 24 itu adalah 48/2. 48/24. 48/24 itu sama dengan 2. Ya, ini itu sama dengan 2. Nah, terus PR pangkat 4 dikurangi 26/24 PR pangkat 4 juga. Ini pangkat 4 ya, bukan pangkat 3 tapi pangkat 4. Ini pangkat 4 ya. Terus jangan bingung, lihat aja dibagi ya, dibagi yang bawah ya, yang bawah itu adalah ini ya. Berarti kita buat per 6. 2 itu berarti 6/3. 6/3 itu sama dengan 2. Ini PR pangkat 3 dikurangi dengan 2/3 PR pangkat 3. Ini jadi 6/3 ini adalah ini 2 ini tadi ya. Nah, sekarang yang atas ya, yang atas 48 dikurangi 26. 48 dikurangi 26 itu berapa? Yaitu sama dengan 22/24. Nah, karena PR ini sama, berarti kita nulisnya 22/4 PR pangkat 4 yang atas. Nah, yang bawah atau penyebutnya ini 6/3 dikurangi 2/3. Berarti berapa itu? Sama dengan 4/3 yang bawah. Ini adalah PR pangkat 3 gitu. Nah, sekarang ya ini PR pangkat 4, yang ini PR pangkat 3. Ini berarti iso disederhanakan, iki dicorek, ini tinggal yang atas tinggal R saja, sehingga persamaannya adalah 22/4 ya. 22/4 ini kalau posisinya menyebut dibalik menjadi berapa? Ini 4/3 itu kalau dinaikkan ke atas itu menjadi 3/4 itu kali R. Nah, sehingga hasilnya berapa ya? Sehingga hasilnya adalah ya, nah ini kan bisa sederhanakan lagi. Ini sebenarnya bisa disederhanakan. 22 kali 3 itu sama dengan 66. 24 ya, ini 24 ya. 20 kali 4 itu berapa? 24 kali 4 itu adalah 96. Ini adalah R. Nah, kalau disederhanakan jadinya berapa? Jadinya adalah 11/16 R. Ini adalah Y0. Ini adalah Y0-nya ya. Jadi ini adalah Y0-nya. Ini Y0-nya ya. Jadi letak
titik beratnya, letak titik berat itu adalah X0 nya sama dengan 0 tadi, 0, yaitu 11/16 M. Nah, ini adalah letak titik beratnya. Oke, saya kira cukup sekian dulu. Kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Kalau sudah, silahkan ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.